Ya, thank you Coach Jos. Luar biasa ya tema pada malam hari ini. Kita akan membahas melanjutkan tentang Nikodemus. Dan kemudian di bagian saya adalah percakapan sebetulnya ya Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nah, untuk yang pertama ini sesuai dengan 2 minggu yang lalu ya bahwa di Injil Yohanes itu sebetulnya ada banyak sekali pola tujuh ya. Pola pola tujuh gitu. Kalau yang sebelumnya kan 7 mukjizat gitu. Terus kemudian pada hari ini kita akan membahas melanjutkan sebetulnya ya, yaitu 7 percakapan Yesus menurut Injil Yohanes. Jadi percakapan intim Yesus dengan individu-individu. Yang masing-masing percakapan itu mengungkapkan aspek identitas ya dan misinya juga. Untuk yang pertama kita sudah bahas di 2 minggu yang lalu oleh Coach Jos juga bahwa percakapan dengan Nikodemus. Nikodemus itu dia seorang Farisi ya atau Yahudi. Jadi mewakili itu ya, mewakili orang Farisi atau mewakili orang Yahudi. Jadi Yesus berbicara kepada mereka mengenai kelahiran baru. Dia bingung akan spiritualitas ya, bingung dengan arti kelahiran yang baru. Dan pada akhirnya Yesus mengungkapkan jati dirinya yang sesungguhnya bahwa akulah dia. Kemudian yang kedua pada hari ini kita akan bahas tentang perempuan Samaria. Eh, Samaria itu adalah suatu bangsa, suatu etnis gitu. Dia sebenarnya campuran, kemudian dia itu dibenci oleh orang Yahudi. Dia datang ke sumur pada siang hari, itu sebagai simbol pengucilan sosial ya, karena tidak ada orang yang datang ke sumur di siang-siang hari untuk cari air itu nggak ada pada zaman itu. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah air hidup itu gitu ya. Ditunjukkan, tapi tampaknya perempuan ini tidak mengerti juga apa yang dikatakannya sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan ini mengenai 5 suami. 5 suami ini bisa berarti macam-macam secara literal bahwa dia memang hidup dengan 5 suami, tapi kemudian nanti Agustinus dari Hippo memberikan beberapa tafsiran apa arti dari 5 suami itu. Dan percakapan ini yang akan kita bahas pada hari ini itu menekankan bahwa Yesus itu melampaui batas etnis ataupun agama. Kemudian yang ketiga adalah percakapan dengan pegawai istana, barangkali dia seorang bangsawan bawahan dari Herodes yang meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Jadi di percakapan ini ingin ditunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa menyembuhkan dari jarak jauh gitu ya. Jadi iman sejati itu tidak bergantung pada tanda-tanda secara fisik. Kemudian yang keempat, orang lumpuh, percakapan dengan orang lumpuh di Bethesda. Kemudian yang kelima, orang buta sejak lahir disembuhkan. Kemudian yang keenam, percakapan dengan Maria dan Marta. Dan disinilah Yesus mengungkapkan bahwa akulah kebangkitan dan hidup ketika dia membangkitkan Lazarus. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah dialog kepada Petrus sebetulnya, yang akhirnya dia diberi tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Jadi ini berisi pemulihan dan panggilan. Nah, kalau teman-teman ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian melihat suatu gradasi dari Nikodemus yang tidak percaya akan kelahiran yang baru, kemudian hal itu meningkat sampai pada pengakuan iman Petrus bahwa dia mencintai Tuhan dan diminta untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, dari 7 percakapan ini, ada suatu pola teologis sebetulnya. Ada 4 unsur yang selalu ditekankan di sini, yaitu transformasi spiritual, transformasi atau perubahan gitu ya, perubahan spiritual, sebagaimana Nikodemus dulu dia berubah dari yang tidak percaya, kemudian dia menjadi percaya. Demikian juga orang Samaria pada hari ini dia berubah ketika dia awalnya mengakui Yesus itu sebagai orang Yahudi, sebatas sebagai orang Yahudi, kemudian dia berkembang mengakui bahwa Yesus adalah nabi, berkembang bahwa Yesus adalah Mesias, dan akhirnya di ayat yang 42 dia mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan lalu ada perubahan ya, selalu ada transformasi spiritual yang terjadi. Suatu kelahiran baru, suatu iman ataupun juga pemulihan. Kemudian yang kedua adalah dimensi
inklusivitas. Bahwa Yesus itu menjangkau orang-orang yang terpinggirkan. Dalam hal ini adalah perempuan Samaria. Dan di percakapan yang kemudian dia menyembuhkan orang sakit itu bagian dari dimensi inklusivitas. Kemudian yang ketiga menunjukkan bahwa Yesus itu punya otoritas ilahi, yaitu suatu kuasa atas dosa, atas penyakit, atas maut, dan terkhususnya pada hari ini kita akan membahas Yesus berkuasa atas tradisi agama. Karena permusuhan orang Samaria dengan orang Yahudi itu semata-mata karena agama. Dan yang keempat, setelah mengalami banyak gitu ya transformasi spiritual, kemudian kita sebagai manusia itu diminta gitu ya, ditunggu sebenarnya. Tuhan tuh menunggu respon manusia. Dan itulah yang disebut dengan iman gitu ya, respon manusia terhadap wahyu Allah. Dan kita bisa melihat bahwa dari keraguan-raguan Nikodemus menjadi suatu pengakuan iman bagi Petrus. Dan di tengah-tengah itu, di antara Nikodemus dan Petrus ada 5 percakapan, dan di tengah-tengahnya itu adalah kesaksian, banyak kesaksian orang-orang yang ditabur benihnya oleh Yesus gitu ya. Dan para murid akhirnya tinggal memanen saja ketika menyebarkan Injil di daerah Samaria. Oke, sebelum kita masuk pada substansinya, kita akan bahas dari sisi sejarahnya terlebih dahulu ya. Siapakah orang Samaria itu? Nah, orang Samaria itu dalam bahasa Ibrani Somronim, atau bahasa Inggrisnya adalah Samaritan ya, Samaritan. Dia adalah suatu kelompok etnoreligius sebetulnya yang berasal dari wilayah Samaria. Dan mereka menganggap diri mereka itu keturunan dari suku Efraim dan suku Manasye dari Yusuf. Jadi keturunan langsung dari Yusuf. Dan mereka mengaku bahwa mereka itu adalah penjaga warisan agama Israel yang asli. Dan hal ini berbeda sebetulnya dengan orang Yahudi yang mayoritas berasal dari kerajaan Yehuda. Jadi setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel itu kan terpecah ya jadi dua, atas dan bagian bawah itu. Kerajaan Israel yang di bagian utara dan kemudian kerajaan Yehuda yang di bagian selatan. Dan di raja-raja pun juga dikisahkan ya. Kerajaan Israel yang utara itu punya capital, ibu kotanya itu terletak di Samaria. Sedangkan kerajaan Yehuda itu punya ibu kota itu ibu kotanya adalah Yerusalem, yang terdiri dari suku Yehuda dan juga suku Benyamin. Sedangkan yang suku yang atas kerajaan Israel yang bagian utara itu terdiri dari 10 suku sisanya. Jadi yang selatan sebetulnya hanya ada Yehuda dan juga Benyamin gitu ya. Kita sudah pernah bahas ini di kitab Ulangan ketika dibagi-bagi ya. Ketika tanah itu dibagi-bagi. Ada tanah pusaka yang menjadi milik gitu ya, milik pusaka bagi masing-masing suku. Nah, orang Samaria sebetulnya adalah penduduk kerajaan Israel di utara yang dia itu tidak dibuang sepenuhnya saat penaklukan Asyur di bawah raja mungkin namanya Tisger-Pilet III gitu ya. Jadi ketika kerajaan Asyur itu menyerang kerajaan Israel, kemudian beberapa itu kan dibuang ya ke kekaisaran Asyur. Tapi ada sebagian yang tidak dibuang. Nah, karena ada kosong gitu ya, ada sisa itu. Kemudian banyak sekali orang Asyur yang dikirimkan kembali ke kekaisaran Israel, kerajaan Israel di bagian utara itu. Dan kemudian dia bercampur. Jadi setelah kerajaan Israel utara itu dikalahkan oleh Asyur, penduduknya dibuang, kemudian orang dari wilayah kekaisaran Asyur itu dipindahkan ke Samaria. Gitu. Dan percampuran antara penduduk Israel yang tersisa dengan pendatang asing inilah yang menciptakan kelompok baru yang bernama orang Samaria. Jadi orang Samaria ini tidak lagi murni gitu ya, tidak lagi murni orang Israel asli. Oleh sebab itulah orang Yahudi membenci gitu ya, najis gitu, dinajiskan. Mereka itu dinajiskan. Karena dia tidak lagi murni secara etnis maupun secara agama. Apalagi setelah pembuangan Babel itu ya. Setelah pembuangan Babel itu kan bait suci pertama itu kan dihancurkan ya, dihancurkan. Tapi orang Samaria itu tidak diperbolehkan gitu, tidak diperbolehkan untuk membangun kembali pusat peribadatannya. Maka mereka membangun pusat peribadatan itu di Gunung Gerizim.
Uniknya, orang Samaria itu hanya mengakui 5 Taurat Musa. Mungkin inilah yang juga digambarkan sebagai 5 suami gitu ya dalam dalam tafsiran Agustinus dari Hippo. Sehingga mereka tuh sebenarnya tidak mengakui kitab-kitab para nabi seperti Daniel, Yesaya dan juga lain-lain, mereka tidak tidak mengakui. Dan hal ini berbeda dengan orang Yahudi. Nah, tempat peribadatannya tempat peribadatannya pun juga berbeda ya. Orang Samaria itu beribadah di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem. Gunung Gerizim pernah kita bahas juga ya di Ulangan 11 ayat 29 yang disebut sebagai Gunung Berkat sebetulnya. Gunung Gerizim ini dipercaya sebagai tempat yang dipilih Tuhan untuk penyembahan yang sah. Tuh. Sebab dalam Taurat Samaria atau 5 kitab Musa itu memang ada perintah untuk mendirikan altar ataupun tempat penyembahan itu di Gunung Berkat, di Gunung Gerizim itu. Beberapa kepercayaan mereka dalam cerita-cerita di kitab Kejadian, misalkan ketika Abraham ingin mempersembahkan Ishak, itu pun dipersembahkan di Gunung Gerizim. Tempat pertama yang dikuduskan Yosua ketika masuk ke tanah perjanjian itu adalah Gunung Gerizim. Dan dipercaya juga itu adalah tempat Allah yang pertama kali dipilih gitu ya untuk menempatkan namanya. Itu ada di Gerizim, bukan di Yerusalem. Jadi sebetulnya bagi orang Samaria, Yerusalem itu nggak ada apa-apanya gitu. Karena dari segi Taurat Musa nggak ada urusannya dengan Yerusalem. Gitu. Melainkan Gunung Gerizim ini selalu dipakai oleh Tuhan untuk segala segala penyembahan gitu ya. Mezbah itu didirikan di Gunung Berkat. Bahkan mereka percaya bahwa kemah suci itu terletak di Gunung Gerizim gitu ya, setelah masuk ke tanah Kanaan. Dan akhirnya orang Samaria itu membangun tempat peribadatannya sendiri di Gunung Gerizim itu. Walaupun akhirnya tempat peribadatan mereka dihancurkan oleh seorang Yahudi ya, bernama Yohanes Yohanes Hyrcanus. Jadi jelas bahwa awal dari kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu ada suatu latar belakang yang kuat antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Ini memang berbeda. Orang Samaria menolak orang Yahudi, atau lebih tepatnya orang Samaria itu menolak otoritas Yerusalem dan memandang bahwa penyembahan di Gunung Gerizim itu lebih tua dan lebih murni. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa orang-orang Samaria tidak dilibatkan dalam pembuatan bait suci yang kedua gitu. Dan hal inilah yang sebenarnya mempertajam ketegangan, memperjelas misah mereka sebetulnya dari komunitas Yahudi. Dalam hal ini ada eh, ayat pendukung ya, Yohanes 4 ayat 20 bahwa nenek moyang kami menyembah di gunung ini, itu di Gunung Gerizim. Tapi kamu katakan bahwa eh, tempat orang menyembah ialah di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada fakta menarik sebenarnya ya dari peta ini. Kalau kita lihat, sebenarnya Tuhan Yesus itu ya dan beberapa orang itu kan sering bolak-balik ya antara antara dia mau ke Galilea ataupun dia mau ke Yudea gitu. Sehingga dia sebenarnya terus terus bisa bolak-balik. Kalau di Galilea itu kan adanya di utaranya Samaria ya. 2 minggu lalu pernah saya sampaikan bahwa Galilea itu ada di utaranya Samaria dan kemudian Yudea itu ada di selatannya Samaria. Nah, seringkali kebanyakan orang-orang Yahudi, karena mereka dasarnya itu najis dengan orang Samaria, mereka tuh memutar, menghindari orang Samaria. Jadi lewat mungkin yang di sini namanya kerajaan Aram Damaskus gitu ya, kemudian masuk melalui mungkin Yeriko dan masuk ke Yerusalem. Jadi mereka muter gitu ya, muter tidak tidak mau melewati Samaria. Nah, hal ini beda dengan Yesus yang ditunjukkan pada bacaan hari ini. Lah, ngapain ngapain gitu ya? Kita bikin susah sendiri atas dasar kebencian ataupun kenajisan yang tidak berdasar, membuat kita susah sendiri gitu loh. Maka Yesus beri contoh, ya udah lempeng aja kita lewat. Oh, lewat Samaria aja lebih dekat kok ke Galilea daripada muter jauh-jauh. Nah, hal ini sebenarnya salah satu latar belakang yang cukup menarik gitu ya, bahwa Yesus itu hadir untuk menggenapi gitu ya, sekaligus untuk memberitakan tentang gereja yang akan datang.
Oke, ini udah terlalu lama di slide ini ya. Nah, ada suatu detail tentang sumur Yakub. Eh, Kalau kita lihat ya di Yohanes 4 ayat 5 sampai 6 tertulis bahwa maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada Yusuf. Dan di situ terdapat sumur Yakub. Karena Yesus lelah karena perjalanannya, maka ia duduk di pinggir sumur itu. Dan Sikar itu diyakini identik dengan Sikem. Jadi Sikem itu adalah kota yang terletak di antara dua gunung kembar, yaitu Gerizim dan juga Gunung Ebal. Yang kalau kita di kitab Ulangan dibahas, yang satu Gunung Berkat, yang satu Gunung Kutub. Sumur Yakub itu cukup dihormati oleh orang Samaria ataupun orang Yahudi, sebab itu dipercaya lah sebagai sumur yang memang digali sendiri oleh Yakub untuk keluarga dan juga untuk ternaknya, untuk pertanian juga. Dan kemudian sumur itu akhirnya diwariskan diwariskan kepada Yusuf ya. Kalau kita mengingat Sikem, tentu kita ingat historis Dina ya, putri Yakub yang diperkosa oleh Sikem, yaitu putra dari Hemor. Ini saya recall sedikit ya. Kemudian karena kecurangan itu ya, karena dia diperkosa oleh si Kem, akhirnya untuk memperbaiki situasi, Dina ingin dinikahi. Tapi Simeon dan Lewi, saudaranya, dia menipu orang si Kem. Kalau kamu mau menikahi adik saya, ya kamu disunat. Karena kami itu ada tradisi sunat gitu ya. Kemudian saat mereka lemah, ketika mereka setelah disunat, mereka lemah, Simeon dan Lewi akhirnya membantai seluruh laki-laki di kota itu. Tapi Yakub marah, tapi kemudian kota Sikem ini menjadi tempat awal konflik serius ya dalam dalam keluarga Yakub. Tapi kemudian Yakub membeli tanah itu dan di atas tanah itu dia mendirikan mezbah gitu ya, menetap bersama keluarganya. Dan Yohanes 4 ayat 12 ya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan juga ternaknya. Ini mau menunjukkan bahwa orang Samaria itu sangat menghormati Yakub. Jadi jelas bahwa latar belakang dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 ini adalah ada seorang perempuan datang ke sumur pada tengah hari karena itu simbol dari pengucilan ya. Tidak umum orang itu mengambil air di tengah hari. Dan kemudian Yesus berbicara kepadanya. Ini adalah suatu tindakan yang radikal karena dia menabrak pakem gitu ya antara norma budaya yang bahkan melarang sebetulnya percakapan publik antara laki-laki dan perempuan yang tidak berelasi. Ditambah lagi perempuan itu adalah orang Samaria yang dianggap najis oleh orang Yahudi gitu. Jadi double-double ya. Tindakan radikalnya itu double-double gitu loh. Berbicara antara laki-laki dan perempuan yang tidak berelasi dan kemudian perempuan yang dibicarakan adalah orang Samaria yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Nah, tapi itulah uh, membantu kita sebetulnya untuk menunjukkan bahwa Yesus itu menerima ya secara positif dari orang-orang Samaria ini. Kronologinya tidak pasti, tapi kira-kira setelah Yohanes Pembaptis itu di penjara. Nah, kita masuk pada tafsiran dari Santo Agustinus ya, dari Hippo. Banyak sekali, mungkin ada 3 sampai 4 slide ke depan. Yang pertama adalah Yesus itu meninggalkan Yudea untuk mengajarkan bahwa menghindari penganiayaan demi pelayanan itu adalah hal yang bijaksana. Orang Farisi itu ingin menganiaya Yesus, maka dia menyingkir dari sana untuk melembutkan sifat kedengkian dan juga iri hati mereka. Dan ini adalah suatu kebijaksanaan ya, bahwa penting untuk menghindari penganiayaan demi pelayanan yang lebih besar. Jadi nggak ada salahnya kita mundur dulu untuk keselamatan yang lebih besar. Sebab orang Yahudi di sana itu ingin menganiaya Yesus gitu ya. Kemudian detail yang kedua, apakah Yesus tidak membaptis? Agustinus dari Hippo mengatakan dia membaptis tapi sekaligus tidak membaptis, sebab dia membaptis dalam arti menyucikan dengan roh. Tapi Tuhan sendiri tidak membaptis.
karena dia tidak mencelupkan gitu ya. Dan yang tindakan mencelupkan itu pembaptisan secara jasmani itu disediakan atau di provide oleh para murid yang menyediakan pelayanan bagi tubuh gitu. Kemudian ada detail sedikit yaitu arti dari jam ke-6. Jam ke-6 ini sebenarnya copy paste ya dari 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kan kita bahas 6 tempayan yang mewakili 6 zaman. Nah, jam ke-6 ini pun juga diterjemahkan, ditafsirkan oleh Santo Agustinus dari Hippo juga hal yang sama. Ada 6 zaman, yaitu Adam sampai Nuh, kemudian Nuh sampai Abraham, Abraham sampai Daud, Daud sampai Babel, pembuangan Babel ya, kemudian sekembalinya mereka dari Babel hingga zaman Yohanes Pembaptis dan juga dari zaman dia sebagai perantara dari zaman kedatangan Yesus sampai akhir zaman. Dan zaman ke-6 inilah yang melambangkan bagian terendah gitu ya. Dia Santo Agustinus katakan dari alam semesta ini. Jadi jelas bahwa Yesus sendiri dalam arti baptisan gitu ya. Secara spiritual dia menguduskan, sedangkan murid-muridnya membaptis dengan air. Dan hal ini sebenarnya yang ya, belum. Dan sebetulnya hal ini yang menunjukkan ada 2 dimensi baptisan, yaitu secara eksternal ataupun secara internal ya. Secara eksternal yaitu sakramen sendiri dilakukan oleh manusia, dan juga yang satu lagi adalah internal, yaitu transformasi kita sendiri. Sebab tanpa kuasa Kristus tentu baptisan itu adalah ritual kosong, hanya ritual aja, tidak ada artinya apa-apa. Dan hal ini sebenarnya mengkoreksi ya pandangan yang mengandalkan sakramen, sangat mengandalkan sakramen tapi tanpa suatu rekonsiliasi atau tobatan. Kemudian ada detail menarik berikutnya adalah mengenai panggil suamimu. Nah, panggil suamimu ini ditafsirkan oleh Santo Agustinus dari Hippo sebagai pengertian. Ketika Yesus mengatakan bahwa akulah air hidup dan si wanita itu tidak mengerti mengenai air hidup itu, bahwa itu harus diterjemahkan, harus ditafsirkan secara rohani begitu. Yesus ingin wanita ini mengerti. Maka dia berkata, panggil saja suaminya. Dan yang disebut suami itu adalah akal budi dan pengertian. Karena jelas bahwa kepala dari perempuan ialah laki-laki itu ya. Sehingga itu awal mula dari tafsiran Agustinus dari Hippo. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, sehingga laki-laki atau suami itu mengatur perempuan. Nah, dalam hal ini apa? Yang mengatur dan siapa yang diatur? Itu dia bilang. Yang mengatur adalah akal budi dan pengertian. Sebab pengertian itulah yang mengatur jiwa. Dan itu sendiri adalah bagian dari jiwa. Ya, bukan sesuatu yang lain dari jiwa. Tapi akal budi dan pengertian itu adalah bagian, part of gitu ya. Bagian dari jiwa. Sebagaimana misalkan mata gitu ya. Mata itu bukan sesuatu yang lain daripada daging, tapi bagian dari daging. Meskipun mata kita berasal dari bagian dari daging, tapi hanya mata kita yang bisa menikmati cahaya, gitu ya. Sedangkan anggota tubuh yang lainnya terbenam dalam cahaya, tidak bisa menikmati cahaya. Jadi hanya mata sebetulnya yang bermandikan cahaya, dia bilang. Dan di dalam jiwa kita itu ada sesuatu yang disebut dengan pemahaman. Jadi berawal dari akal budi ataupun pengertian yang mengatur dari jiwa. Dan di dalam jiwa itu ada yang disebut pemahaman. Dan yang disebut pemahaman ataupun pikiran ini sebetulnya diterangi oleh pemahaman atau oleh cahaya yang lebih tinggi, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi ketika Yesus mengatakan panggil suami kamu ke sini, seolah-olah Yesus itu ingin berkata, aduh, kamu ini kok nggak ngerti-ngerti ya? Aku tuh ingin mencerahkan kamu, tapi kamu sendiri itu tidak ada di sini. Pengetahuan kamu itu tidak ada di sini yang bisa aku terangi gitu. Maka Yesus ingin mengatakan pada wanita itu bahwa bawalah ke sini pemahaman itu yang melaluinya kamu itu bisa diajar, kamu bisa diperintah gitu ya. Jadi tempatkan jiwa yang tanpa pemahaman kamu tadi dan kamu milikilah pemahaman itu sebagaimana ada akal budi ataupun ada pengertian di situ yang dibawa. Oke,
Kemudian selanjutnya, ada tafsiran yang lain. Jadi tafsiran pertama adalah tentang suami ya. Panggil suami itu artinya memanggil pengertian, memanggil akal budi. Kemudian ada tafsiran yang lain, yaitu lima suami. Nah iya, kamu sedang hidup dalam lima suami. Apa arti dari lima suami? Salah satu yang digarisbawahi oleh Agustus dari Hippo, lima suami itu adalah kelima indera tubuh sebagai mantan sebagai mantan suami. Loh kok bisa mantan suami? Bisa. Karena ketika seorang lahir, dia itu kan polos gitu ya. Dan kita manusia itu hanya menggunakan indera daging, kelima indera kita. Tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan akal. Jadi pada anak kecil, jiwa itu mencari atau bahkan jiwa itu mencari ataupun menghindari gitu ya. Jadi sama aja. Mencari ataupun menghindari hal-hal yang bisa didengar, dilihat, dirasa gitu. Ya mencari lah, mencari apapun yang bisa menenangkan, yang bisa memuaskan kelima indera itu. Dan menghindari segala apapun yang akhirnya membuat indera itu sengsara. Pada awalnya, akhirnya jiwa kita itu diperintah oleh kelima indera yang disebut sebagai lima suami. Karena jiwa itu diperintah oleh mereka. Nah, benar aja bahwa kelima indera itu adalah sah dan benar. Toh memang diciptakan oleh Tuhan sehingga nggak ada soal. Tapi ketika kita terus-menerus diperintah oleh indera, jiwa itu merasa lemah. Jiwa itu menjadi lemah. Maka semestinya, Agustinus Rego menambahkan, semestinya kalau jiwa kita dibimbing oleh disiplin, oleh kebijaksanaan, maka kelima hal ini bisa digantikan oleh suami yang benar dan sah. Dan hal itu adalah akal budi tadi, pengertian, ataupun pemahaman akan Tuhan itu sendiri. Jadi kelima indera kita memerintah kita, pernah memerintah kita, tapi tidak untuk selamanya. Tapi untuk hal-hal duniawi yang harus dicari ataupun harus dihindari. Nah, itulah tugas dari kelima indera itu. Dan itulah mantan suami. Maka kita diminta untuk memanggil suami kita yang sah, yaitu berupa akal budi ataupun pengertian pada Tuhan. Selanjutnya, kelima suami ini bisa berarti juga lima Taurat Musa. Yesus mengatakan bahwa kamu tinggalkan aja lima Taurat Musa itu, gitu ya. Karena orang Samaria menggunakan kitab-kitab ini dan mereka berantem gitu ya, bertengkar dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menyombongkan karena mereka punya bait Allah lebih baik daripada orang Samaria. Sedangkan orang Samaria berpendapat bahwa lebih baik di Gunung Gerizim yang lebih murni gitu. Jadi orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria, sedangkan orang Samaria membalas, gimana bisa kamu menganggap dirimu itu lebih baik, lebih 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 layak gitu ya daripada kami, hanya karena kamu punya bait Allah di Yerusalem. Dan akhirnya Yesus menekankan bahwa kedua bangsa ini sebenarnya bertengkar dalam ketidaktahuan apa sih yang mereka pertengkarkan gitu loh. Mereka tidak punya akal budi dalam beragama itu. Hanya karena yang satu bait suci di Yerusalem, yang satu di Gunung Gerizim. Yang satu mengakui lima Taurat Musa, hanya lima Taurat Musa, yang satu mengakui lima Taurat Musa plus para nabi. Jadi mereka saling membesarkan diri. Yang satu untuk bait Allah, yang satu untuk Gunung Gerizim. Tapi akhirnya Yesus mengajarkan bahwa tinggalkan kelima suami itu atau tinggalkan lima kitab itu. Sebab kamu tidak lagi beribadah di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim. Tapi itu adalah satu wahyu akan kedatangan gereja sebetulnya. Di perempuan itu adalah simbol dari gereja. Bahwa gereja akan dihuni oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Dan tepat seperti yang dikatakan Yesus, bahwa memang gereja akan dihuni oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Gitu. Toh di tahun 70 Masehi, Bait Suci juga dihancurkan. Jadi tidak ada lagi yang mereka mau bertengkarkan gitu. Kemudian ini adalah tafsiran sedikit ya dari Cornelius a Lapide, dia seorang Yesuit di abad 16, 1600-an.
Air yang membersihkan jiwa, demikian pula ini adalah baptisan sebetulnya ya. Semakin banyak jiwa yang dibasuh, maka semakin kuat juga jiwa itu. Yang dimaksud dengan air hidup adalah roh kudus gitu ya, kasih karunia yang akhirnya mendinginkan dari hawa nafsu, memuaskan dahaga rohani, menyuburkan segala ciptaan, kemudian roh kudus hidup dalam dalam diri kita. Dan hendaklah bentuk kehidupan kita dijalani menurut dari roh. Sebab air hidup itu adalah air yang tersambung dari sumber utama, yaitu Roh Kudus. Kalau air mati, berarti air yang terputus dari sumber utama. Ya. Next, yaitu makanan dan minuman. Satu ketika para murid akhirnya membawakan makanan kepada Yesus. Tapi Yesus mengatakan bahwa padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Nah, jadi apa yang dimaksud makanan bagi Yesus? Tentu adalah mereka yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Oleh karena itu dalam kasus perempuan itu minumannya adalah mereka yang melakukan kehendak Dia yang mengutusnya gitu. Jadi makanan bagi Yesus adalah keselamatan manusia. Sebagaimana manusia itu ingin makan, demikian juga Yesus segitu inginnya kita diselamatkan. Para nabi dan hukum Taurat tidak mampu menyelesaikan pekerjaan Allah sebab mereka tidak lengkap. Oleh sebab itu dilengkapi gitu ya. Dan Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan Allah yaitu keselamatan dan pembaruan kita. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa aku haus, itu berarti bahwa dia perlu agar orang Samaria itu, perempuan Samaria itu melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dan Yesus sudah mengusahakannya melalui perempuan Samaria itu. Ada tiga hal terakhir, yaitu jika manusia itu serakah dan tamat, maka jauhi perampasan. Jika seorang itu berzinah, maka jauhi percabulan. Jika seorang pendusta, maka berhentilah mencari kesalahan dan terapkan kebaikan. Itu adalah Santo Agustinus dari Hippo ya. Nah, kemudian ini adalah perubahan spiritual atau transformasi spiritual. Jadi sebagaimana sudah ditunjukkan di slide yang awal, bahwa setiap percakapan Yesus selalu memuat 4 unsur, yaitu transformasi spiritual, dimensi inklusivitas, otoritas ilahi, dan juga respon manusia atau yang kita sebut dengan iman. Dan wanita Samaria itu menunjukkan perubahan yang cukup radikal ketika dia bercakap-cakap dengan Yesus. Gitu. Orang Yahudi sebagai perbandingan, bahwa orang Yahudi itu tidak percaya meski ada mukjizat. Tapi wanita ini menunjukkan iman yang besar bahkan sebelum mukjizat itu terjadi. Untuk yang pertama, dimensi inklusivitasnya jelas bahwa Yesus datang gitu ya, mengunjungi orang Samaria itu karena dia orang terpinggirkan, yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Akhirnya dia mengalami suatu transformasi spiritual atau perubahan, yaitu ketika dia yang awalnya mengakui Yesus sebagai orang Yahudi biasa, meningkat levelnya sebagai seorang nabi, kemudian meningkat lagi sebagai seorang Mesias, dan akhirnya berujung pada pengakuan sebetulnya bahwa engkau adalah juru selamat dunia. Dan itu yang dia wartakan. Dia malah menjadi evangelis gitu ya. Itu adalah suatu respon respon dia. Akhirnya wanita itu malah menjadi evangelis atau pewarta Injil ya, di setiap perkataan dan perbuatan Yesus di wilayah Samaria. Banyak orang Samaria yang akhirnya percaya dengan Yesus, bahkan meminta dia untuk tinggal sementara di Samaria. Dan mereka menerima Yesus itu 2 hari lamanya. Kan ini luar biasa sekali. Ini suatu transformasi yang radikal juga. Yesus melakukan perbuatan dengan radikal dan akhirnya transformasi pun juga radikal. Dan itulah yang dikatakan Yesus kepada para muridnya, bahwa para murid itu akan memanen walau dia tidak menabur. Itulah yang dimaksudkan sendiri bahwa Yesus itu sudah menabur sendiri di daerah Samaria itu, sehingga para murid ya tinggal panen aja. Gitu ya, di Yohanes 4 ayat 38 ya, bahwa aku mengutus kamu untuk menuai yang tidak kamu tabur ya, atau tidak kamu usahakan gitu. Otoritas ilahi jelas
ya, yang poin nomor tiga, otoritas ilahi jelas bahwa Yesus berkuasa atas tempat ibadah. Mereka tidak lagi berdoa di bait suci ataupun di Gunung Gerizim, tapi akhirnya itu mendirikan gereja. Slide yang terakhir tentu ada relevansi masa kini, relevansi kontemporer. Ada 6 hal yang bisa kita bawa pulang ya, melalui Injil pada hari ini. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Percakapan Yesus tentang Samaria akhirnya membawa kita pada suatu inspirasi. Yang pertama adalah melampaui prasangka sosial dan juga diskriminasi. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, seorang asing, laki-laki dan perempuan yang tidak berelasi, orang Samaria pula, itu dianggap najisnya udah double-double gitu ya oleh komunitas Yahudi. Dan barangkali yang bisa kita bawa pulang adalah kita menentang sebetulnya segregasi ras, status, gender, di sosial masyarakat ataupun di gereja. Dan gereja sendiri memang dipanggil untuk menerima kelompok yang marginal. Dan kita harus harus mau gitu ya kalau dikritik ketika di media sosial ada fenomena yang namanya echo chamber gitu ya. Kita hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sepemahaman. Jadi di sana tidak ada perdebatan ide lagi. Dia tidak ada kompromi di situ. Itu adalah suatu kritikan terhadap fenomena echo chamber di media sosial. Kemudian yang kedua, ini adalah pencarian spiritual di era yang haus akan kepuasan. Perempuan itu mencari air secara fisik yang dapat diminum. Tapi Yesus menawarkan air hidup, yaitu Roh Kudus. Dan saat ini mungkin teman-teman juga setuju ya bahwa kita hidup dalam budaya yang terbiasa untuk menakar, untuk menghitung segalanya. Tapi hari ini Yesus gitu ya, sang penabur, akhirnya memberikan gambaran akan seseorang yang quote-unquote boros dalam memberikan cinta gitu. Dia tidak menunggu orang Samaria itu untuk mencari, untuk belajar, tapi dengan setia dia menabur benih di orang Samaria itu. Dan inilah yang bagi kita ya, generasi muda mungkin sering sering terjebak, tertekan gitu ya, pada kepuasan karir, hubungan ataupun hiburan. Kita sering cepat semangat, impulsif, banyak ide, tapi juga cepat lelah, cepat kosong. Nah, ini adalah jebakan jebakan kedangkalan makna hidup gitu ya. Dan gereja perlu menjadi sumur hidup itu yang menawarkan akan pemulihan gitu ya, bukan hanya sekedar program-program agama. Yang selanjutnya yang ketiga adalah penyembahan yang otentik dan ritual keagamaan. Dan itu adalah perdebatan ya tentang ibadah Gunung Gerizim ataupun di bait suci. Tapi itu bisa diatasi oleh penyembahan dalam roh dan juga kebenaran. Mungkin beberapa waktu lalu, dua tahun lalu, kita pun juga sudah merasakan ya bahwa ibadah kita pun juga bisa offline, bisa online. Tidak harus, pandemi itu akhirnya mengajarkan kita bahwa ibadah tidak harus di gereja. Dan yang bagi saya itu adalah pelajaran yang cukup penting ya. Kita dalam menyadari bahaya formalisme atau ritual keagamaan yang terus-menerus dilakukan tapi tidak punya esensi atau tidak punya hati, itu adalah satu kesia-siaan. Dan yang keempat adalah pertobatan yang menghasilkan satu kesaksian. Tentu dia sudah dijelaskan bahwa perempuan Samaria yang dulunya terisolasi merasa menajiskan gitu ya. Kemudian dia terpanggil untuk menjadi penginjil bagi di kota Samaria. Kemudian yang kelima tentu Yesus peduli pada mereka yang tidak layak. Dia menyentuh kehidupan orang yang berdosa, orang yang dinajiskan tanpa menghakimi. Dan yang keenam, ini bagi saya yang cukup penting, yaitu adalah misi lintas budaya. Gitu ya. Bahwa orang Samaria, dia bukan orang Yahudi, dia menjadi percaya. Saat ini kekristenan tumbuh sangat pesat, terutama di Indonesia bahkan, dan ini sebenarnya mengingatkan ya, agar gereja, agar aktivis gereja juga termasuk di dalamnya, agar tidak menjadi kelompok yang elitis. Beberapa waktu lalu di Paskah kemarin 2024, terutama di Jakarta, setiap kali ada ibadat Jumat Agung ataupun ada misa gitu ya, Kemis Putih, malam Paskah, selalu penuh. Entah berkali-kali, 3 kali atau 4 kali, penuhnya itu sama. Disediakan di dalam gereja ataupun di luar gereja, penuhnya juga sama gitu ya.
di ketiga misa itu. Nah, tampaknya memang ada lonjakan sebetulnya eh, populasi umat Katolik, entah karena pertobatan, entah karena kedatangan Paus Fransiskus itu pun juga pengaruh. Tapi kan kita tahu ya bahwa katekumen itu kan panjang 1 tahun, sehingga kalau hanya dari kedatangan Paus Fransiskus, saya rasa ada hal yang lain yang ditambahkan dengan animo atau semangat ini. Atau bisa juga orang Katolik yang dulu tidak percaya, yang dulu masuk gereja karena Paus Fransiskus datang, kemudian menjadi lebih semangat lagi gitu ya dalam dalam ke gereja. Sehingga eh, ini jelas bahwa kekatolikan kita bahkan di Indonesia ini di tahun ini bahkan itu bertumbuh cukup cukup pesat gitu. Dan kita gereja ataupun umatnya dipanggil untuk melakukan dialog antar agama gitu ya. Sebagaimana Yesus menghargai perempuan Samaria, kita pun orang Katolik juga dipanggil untuk menghargai gitu ya, berbicara dengan hormat kepada uh, penganut agama yang lain. Pada akhirnya ada tiga hal, ya, tiga hal yang bisa kita bawa pulang sebagai simpulan, yaitu Yesus akhirnya melampaui batas budaya, gender, dan agama untuk menyatakan kasih Allah. Bahkan orang Samaria yang dianggap najis akhirnya mendapat kabar baik terlebih dahulu sebelum orang Yahudi. Yesus sendiri adalah sumber kehidupan sejati yang memuaskan dahaga spiritual melalui sakramen ataupun melalui baptisan. Perempuan Samaria yang terisolasi akhirnya perlahan-lahan menjadi pewarta Injil dengan dia mengakui Yesus yang awalnya sebagai orang Yahudi biasa, naik level menjadi nabi, naik level mengakui dia adalah Mesias, dan akhirnya mengakui sendiri bahwa engkau adalah juru selamat dunia. Semoga demikian. Terima kasih. Saya lanjutkan, saya berikan kepada Kak Bertus.